hama dapat menjadi nilai jual lah, menguntungkan. Asal usul ini yang jadi saya nyari-nyari di alam. Nah, setelah nyari-nyari di alam beberapa bulan kemudian saya berpikir kalau nyari-nyari di alam terus ini bisa-bisa ekosistem gabus ini terancam di alam gitu. Nah, saya inisiatif belajar memijahkan ikan gabus. Untuk cara memijahkan ikan gabus sendiri dari pengalaman saya itu terbagi menjadi kurang lebih empat tahap. Tahap yang pertama tahap pemilihan indukan, prospek sendiri itu ikan gabus sebenarnya sangat prospek. Kenapa? Karena ikan gabus itu tidak hanya masuk ke konsumsi atau warung-warung, melainkan bisa masuk untuk pengobatan, yaitu mengandung ikan gabus itu sendiri mengandung albumin. Fokus ke tujuan yang ingin kita capai, tetap fokus, jangan teralihkan sebelum tujuan kita tercapai. Kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu pertama mulai itu melihara ikan gabus. Itu sebenarnya saya kan sebenarnya penghobi mancing ya ikan gabus. Nah, pertama pas saya lihat banyak anakan ikan gabus di alam. Nah, kemudian saya terinspirasi pas jalan pulang itu terinspirasi gimana caranya hewan kalau ikan gabus kan di perikanan itu termasuk hama makan ikan lain seperti ikan mujair, ikan kecil yang lainnya. Nah, saya itu terinspirasi bagaimana nilai gabus yang dulunya dianggap menjadi hama dapat menjadi nilai jual lah, menguntungkan gitu. Nah, itu saya mulai belajar ya otodidak, termasuk otodidak. Kenapa saya belajar dari HP, murni dari HP pertama murni dari HP melalui YouTube, melihat YouTube dan artikel-artikel. Kemudian itu saya langsung belajar ke orang itu berkunjung pertama di daerah desa sebelah, desa Sirau. Nah, itu saya lihat mulai tertarik. Nah, saya pertama langsung nyoba, pulang dari situ langsung buat kolam 1. Nah itu pertama nyoba, alhamdulillah jadi. Modal awal dengan waktu mulai usaha ini sampai berapa nih? Modal awal dulu saya hanya pertama belajar ya mas, belajar itu hanya satu kolam kecil dan anakan itu saya nyari di belakang rumah ada. Nah itu hanya menggunakan modal khusus untuk pakan sekitar 100.000 untuk modal pakan. Terus modal kolam itu sekitar hanya habis 50.000 buat kolamnya. Buat kolam waktu itu terpal ya, jadi modal itu terpal 50.000 buat kolam kecil-kecilan. Nah kemudian ditambah pakan 100.000. Waktu itu menghasilkan sekitar hanya panen 300 ekor ikan gabus dengan ukuran 10 cm 300 ekor. Saya jual harga 1.000 per ekor ya. Jadi dapat 300.000 ya. Dapat 300.000. Nah 300.000 itu saya potong lagi buat pembuatan kolam itu sekitar 150.000. Nah kemudian itu untuk yang 150.000 itu masuk buat pemberian pakan yang selanjutnya. Nah, untuk asal usul ini yang jadi saya ya nyari-nyari di alam gitu. Nah setelah nyari-nyari di alam, setelah beberapa bulan kemudian saya berpikir kalau nyari-nyari di alam terus ini bisa-bisa ekosistem gabus ini terancam di alam gitu. Nah, saya inisiatif belajar memijahkan ikan gabus. Nah, dari proses pemijahan itu bukan hal gampang ya memijahkan ikan gabus ya, karena saya sendiri tuh perlu jatuh bangun lah bahasanya.
dari memecahkan, pertama memecahkan itu nggak jadi. Yang satu kalau nggak salah itu pertama memecahkan jantannya yang tewas mati. Kemudian saya coba lagi dan kurang lebih selama 8 bulan itu saya baru bisa memecahkan ikan gabus. Oke. Mungkin bisa cerita Mas, cara mulai dari awal mungkin seperti apa dan sampai menghasilkan kemenangan. Iya. Nah, untuk cara memecahkan ikan gabus sendiri dari pengalaman saya itu terbagi menjadi kurang lebih empat tahap. Tahap yang pertama tahap pemilihan indukan, terus kemudian pemilihan calon indukan, kemudian proses karantina indukan, calon indukan, kemudian ada habis karantina itu yaitu proses penjodohan. Penjodohan yaitu nantinya apakah ikan gabus ini cocok mau berjodoh atau enggak itu ditentukan melalui proses penjodohan. Nah, kalau sudah melalui proses penjodohan itu kemudian bisa lolos ke proses tahap indukan yang sebenarnya atau bisa masuk indukan yang gagal yaitu tadi mati. Kalau indukan lolos itu bisa memijah itu seperti itu Mas. Itu kan yang tadi tahap pertama adalah pemilihan induk ya. Iya. Itu syarat induk yang bagus itu yang umur berapa, kemudian harus berat berapa gitu. Kemudian mungkin membedakan antara yang jantan betina itu seperti apa gitu ciri-cirinya. Untuk pemilihan indukan sendiri pertama tentunya ya bisa indukan sendiri bisa dari alam ya yang sudah besar ataupun dari hasil budidaya seperti itu. Nah, untuk pemilihan yang indukan yang bagus tentunya dengan bobot yang sudah memenuhi standar lah. Kalau di saya ini standar minimal itu setengah kilogram ke atas, setengah kilogram. Nah, sedangkan cara membedakan indukan jantan dan betina itu sedikit susah ya Mas. Kalau biasanya kan dari fisik itu kurang menentu. Nah, yang sudah pasti itu dari bentuk kelamin. Ya seperti itu. Dari bentuk, kalau yang betina itu agak melebar. Nah, sedangkan untuk kalau yang jantan itu bentuk sedikit kecil tapi memanjang. Harus teliti. Emang kalau melihat yang jantan itu harus teliti. Tadi kan ada proses karantina ya. Itu karantina tujuannya untuk apa? Kemudian berapa lama biasanya karantina? Iya. Untuk karantina sebenarnya itu untuk proses mematangkan, bisa untuk ya ini kan bicara dari dua sumber indukan yang berbeda ya Mas. Yang kalau indukan yang pertama, kalau yang dari alam itu biasanya untuk ya adaptasi, ambil dari alam itu diadaptasi hidup di kolam. Jadi pertama proses karantina pertama dari alam diambil dikarantina di kolam yang misalkan terpal ataupun beton seperti itu. Itu biasanya untuk mengadaptasi. Nah, terus yang indukan yang dari budidaya, indukan budidaya kan biasanya ada yang di alam, ada yang di kolam tanah, ada yang di kolam terpal. Kalau di kolam terpal itu biasanya proses karantina hanya untuk mematangkan gonat atau mematangkan telur ikan gabus. Ini berapa lama proses karantina? Berapa hari gitu? Proses karantina kalau dari alam sedikit lama Mas, sekitar 3 bulanan. Biasanya proses karantina itu bisa berlangsung dari sendiri-sendiri dan berkoloni itu. Karena sendiri-sendiri itu kan biasanya ikan gabus di alam itu kan ya jarang yang bergerombol lah. Nah, sedangkan untuk yang proses bergerombol atau koloni itu biasanya untuk ibaratnya serabung ikan gabus itu. Jadi kalau yang udah bagus biasanya telurnya udah matang, biasanya dia menemukan pasangannya sendiri di situ. Pada saat karantina ya? Proses karantina ya, proses karantina koloni. Kemudian kan tadi ada proses penjodohan lah ya. Itu berapa hari juga yang penjodohan? Penjodohan biasanya sekitar waktu
Kalau emang cocok, kalau cocok itu sekitar ya 1 sampai 7 hari itu sudah bisa bertelur. Udah bisa bertelur ya. Cuman kalau yang tidak cocok atau tidak berjodoh, tidak mau memijah ibaratnya, itu dari mulai dimasukkan ke kolam pemijahan seperti kolam ini, kolam beton ataupun kolam bis beton seperti itu, Ya. itu udah kalau yang emang tidak jodoh, asli tidak jodoh itu Mati. langsung tarung. Oh, langsung ya. Langsung tarung. Dan kalau nggak dipisah itu lama kelamaan itu bisa mati. Itu biasanya anakan itu akan keluar berarti pada saat proses penjodohan. Iya, proses ya itu kan penjodohan. Penjodohan itu kan sudah jodoh, jadi dia mau memijah, mau kawin. Nah, seperti itu. Jadi pas proses kawin itu telur langsung keluar. Keluar ya. Iya. Sampai burayak ya. Sampai burayak. Terus kemudian dari tempat penjodohan dipindah, pemindahan larvanya itu umur berapa hari biasanya? Kalau di saya ini paling cepat umur 4 hari semenjak menetas. Jadi telur semisal sekarang telur keluar, hari besok telurnya menetas. Nah itu semenjak menetas sampai umur 4 hari baru paling cepat itu bisa dipindah. Bisa dipindah ya. Nah sedangkan umumnya pemindahan itu sekitar 7 hari. 7 hari ya. Itu dalam satu pasang ya. Pasangnya kan satu-satu ya pasangannya ya. Satu jantan satu betina ya. Itu menghasilkan berapa anakan yang dengan alami di waktu itu pengalamannya? Kalau di saya itu ya umumnya ya nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu sedikit. Kalau memang normal, kenapa saya katakan normal? Jadi itu telur biasanya kan keluar banyak. Nah, kadang-kadang bahwa itu untuk penetasan tidak sesuai atau lain faktor eksternal seperti ya hujan atau pakan yang itu kan biasanya mengganggu proses penetasan. Itu kalau yang tidak terganggu itu normalnya sekitar 3.000 sampai 5.000 ekor. Anakannya ya? Ya, itu indukan sekitar setengah kilo sampai 8 on. Baik jantan maupun betina ya? Ya. Indukan yang jenengan punya ada berapa pasang saat ini? Alhamdulillah indukan yang saya punya ini sekarang sudah 4 pasang. Ya, cuman kan sekarang sedang musim yang mulai peralihan musim lah. Ya. Dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi ini indukan agak sedikit susah untuk bertelur. Telur ya? Iya. Jedanya berapa hari biasanya? Iya. Kalau untuk di kolam saya sendiri itu jeda dari burayak yang pertama diangkat itu paling cepat sekitar 21 hari. Itu pengalaman saya sendiri dan itu sekitar 1 bulan. Nah, kalau untuk yang musim sekarang ini kan musim mulai jarang hujan atau kemarau. Itu untuk peteluran atau keluarnya telur itu sedikit jarang karena ikan gabus sendiri itu musim pemijahannya itu pas masih ada hujan. Musim hujan. Berarti kalau pas musim kemarau jedanya sampai berapa lama? Itu belum bisa ditentukan mas kalau saya mas. Iya. Tapi kalau yang hujan tadi sekitar 21 hari sampai 1 bulan ya? Iya. Kalau memang musimnya memijah. Kalau efektif yang bulat apa yang kotak sebenarnya itu kolam penjodohan itu sebenarnya sama saja. Sama, ya? Karena ini makan nggak terlalu makan tempat lah begitu. Kalau yang menggunakan kolam bis beton juga modalnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena ini dengan 1 bis beton paling 2 bis beton hanya bisa kira-kira 2 kali 2 itu 2 meter lah. 2 meter ya? Kolam 2 meter itu di tanah 2 meter itu bisa digunakan buat 2 pasang indukan gabus. Kedalamannya berapa senti? Ini kedalaman bis betonnya ini kan ketinggian 1 meter. Nah, untuk kedalamannya sendiri kedalaman airnya sekitar 70 sampai 80 cm. Ya. Kemudian untuk supaya air tidak merembes dasar kolam pakai apa ini? Ini langsung cor mas. Oh langsung dicor? Malah langsung cor. Oh jadi lebih aman ya? Lebih aman, nggak rembes. Rembes Ini ya? kan harus dikasih pembuangan. Oh saluran pembuangan ya? Iya. Nanti pas proses pengurasan atau ganti air tinggal dicabut pembuangannya. Pembuangannya ya? Nah ini kolam
Yang beton. Sebenarnya kolam beton menurut saya ini lebih memakan modal banyak. Yang kotak. Iya, karena menggunakan batu bata, juga semen, plus tukangnya juga Lebih irit. lebih irit. Maka ketika telur larva itu dipindahkan ke kolam pembesar itu biasanya apa? Pakan pertamanya. Pakan pertama, proses pakan pertama itu biasanya pemberian pakan kutu air. Ya. Kutu air itu sekitar 1 minggu atau biasanya 3 kali 6 harian lah. Ya. 3 kali beli. Ya, berarti kan sekali beli kutu air itu saya kan beli ya mas, Ya. bukan buat sendiri ya. Satu plastik kutu air itu biasanya kalau saya berlaku buat 2 hari. 2 hari ya. Jadi setelah habis tiga kantong kutu air, baru peralihan cacing sutra. Ya. Cacing sutra itu sekitar kalau nggak salah 20 hari sampai 25 hari. Nah, kalau cacing sutra selesai, ukuran bibit memenuhi biasanya setelah 25 hari dicacing, bibit itu sudah ukuran 3 cm. Sentimeter ya. Terus kemudian untuk yang jenengan jual berarti kan lebih ke bibit ya. Ya. Bibit gabus itu biasanya umur berapa jenengan jual? Paling cepat itu umur 1 bulan. Bulan itu berarti sudah bisa dikasih pakan pelet. Sudah bisa makan pelet. Sudah full pelet ibaratnya. Full pelet ya. Pelet pertama biasanya apa mas? Ini Pelet pertama itu yang saya gunakan pelet PF 500 ya seperti ini peletnya. Yang halus. ya. Ya ini tinggal sedikit. Dan terus kemudian setelah sekitar 2 mingguan beralih ke pelet 800 yang lebih besar mas. Nah kalau sudah 8 pelet PF 800 sudah itu tinggal beralih ke PF 1000 nih. Yang lebih besar lagi ya. Ya PF 1000 PF 1000. Nah, ini belum ada wajahnya nih mas. Ya, berarti nanti sudah bisa dijual sekitar umur tadi sekitar 1 bulan lebih ya. Ya paling cepat itu umur sekitar 1 bulan 1 minggu. Satu minggu ya. Iya. Terus ini mas, tadi kan hasil satu pasang itu kan sekitar 3.000 sampai 5.000 lah ya. Ya Itu biasanya tingkat kematian sampai bisa dipasarkan berapa persen kira-kira? kalau normal tidak terkena penyakit itu kematian paling sekitar 5% sampai 10%. Berarti nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Cuman kekurangan ikan gabus itu kalau sudah terkena penyakit mas. Biasanya kalau di penyakit yang pembibitan itu pendedaran bibit, penyakit paling sering itu ada penyakit jamur, terus bakteri yang terus kemudian ada aeromonas, bakteri aeromonas. Nah itu 3 penyakit itu penyakit yang paling ditakuti oleh para pembudidaya bibit Gabus ya. bibit gabus. Itu paling rawan pada umur berapa berarti? Itu paling rawan ya sekitar umur tadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu paling rawan terkena penyakit jamur. Penyakit itu ya. Antisipasinya apa mas? Kalau antisipasi saya biasanya menggunakan hanya obat-obat herbal ya mas, karena obat herbal dan garam krosak tentunya. Obat herbalnya apa biasanya? Biasanya obat herbalnya saya hanya menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu di sana buahnya. Di proses seperti apa? Proses seperti jadi buah mengkudu yang sudah matang itu bisa di blender atau dibekok, disaring, diperas lah, diperas airnya. Jadi yang dipakai hanya air buah mengkudu saja. Kemudian dilarutkan. Kemudian dicampurkan ke garam krosak. Tentunya ada aturan pakainya. Ya, berapa misalnya untuk buah mengkudunya berapa, garam krosak berapa itu? Kalau yang saya gunakan itu 1 buah mengkudu 1:1. Ya. Jadi 1 buah mengkudu terus garam krosaknya sebanyak 1 genggam. Nah, itu kemudian dicampur dengan air biasa. Nah, kemudian dilarutkan dengan langsung dimasukkan ke kolam seperti itu. Itu biasanya akan mengurangi Ya akan mengurangi ikan terkena penyakit. Nah, penyakit itu ya. Itu berarti dilakukan ketika sudah terkena penyakit atau pada saat tidak kena penyakit? bagusnya itu rutin kita kasih garam krosak, karena garam krosak itu mengandung larutan apa itu saya lupa untuk meminimalisir ikan terkena penyakit. Terkena penyakit ya. Nah, bagusnya rutin cairan tadi buah mengkudu dan garam itu rutin. Nah, kalau yang sudah
terkena penyakit itu harus sering-sering dikasih. Kasih berapa kali sehari gitu? Berapa kali dosisnya? Dosisnya paling cepat itu sehari sekali. Sehari sekali ya? Umumnya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Iya. Ya, terus ini mas, penjenengan kan tadi sekitar 4 pasang itu ya. Kalau boleh tahu dalam 1 bulan ya, rata-rata produksi benih ikan gabus sampai berapa ekor? Kalau dari saya biasanya memijah itu nggak langsung lah. 4 induk itu 4 pasang nggak langsung. Cepet-cepetnya paling sekitar 2 pasang Ya. mijah bareng. Nah itu pun sekitar kurang lebih 10.000 ekor Per bulan? ya. Rata-rata produksi ya? 10.000 rata-rata ya 7.000 lah. 7.000 ya? Itu untuk pengelolaan air itu harus air yang seperti apa? Biasanya atau air BDN atau apa gitu? Kalau air Sangat baik untuk pada saat pemijahan maupun untuk pembesarannya. lah, air yang saya gunakan sendiri itu air sumur, murni air sumur. Ya, jadi semuanya yang kolam yang ada di sini kurang lebih sekitar 10 kolam murni menggunakan air sumur. Itu ada pengendapan dulu nggak sebelum dimasukkan ikan? Bagusnya itu memang harus ada pengendapan dulu. Jadi minimal itu kalau nggak sempat lah, paling nggak minimal 1 hari sebelum ikan dimasukkan harus diendapkan. Ya? Kondisi air di kolam tidak menentu 2 hari sekali atau berapa hari sekali itu. Kita melihat kondisi air di kolam sudah keruh atau gimana, yang jadi patokan itu baunya mas. Baunya ya? Bau amoniak dari sisa-sisa makanan dan sisa-sisa pelet yang kita termakan. Kalau air sudah bau itu wajib diganti. Diganti ya? Jadi tidak harus 1 minggu sekali nggak ya? Tidak harus 1 minggu sekali karena kondisi air itu kan berdasarkan lebar kolam dan jumlah tebar ikan. Kalau termasuknya tebar padat, nanti kondisi airnya sudah bau, diganti seminggu sekali itu bisa-bisa ikan terkena penyakit. Masalahnya sudah jadwalnya ganti air itu belum ganti. Kedalamannya berapa cm? Kedalaman untuk pembesaran itu bagusnya yang sedikit dalam 50 cm ke atas. Kalau untuk pembesaran, kalau untuk Pendederan seperti ini? pendederan bisa sekitar 10 cm sampai 30 cm. 10 sampai 30 cm ya? Dalam 1 bulan juga penjualan sampai berapa ekornya kan? Penjualan tergantung sih mas. Kalau ukuran yang besar itu sedikit susah sih sekarang. Nah, kalau yang ini yang ukuran kecil itu sebulan biasanya bisa jual 2 kali selama 1 bulan. Sampai berapa ekor? Sampai 5.000 bisa. Jadi sebulan ya? Iya. Itu harga per ekor berapa ya? Harga per ekor untuk yang ukuran 34 saya standar dengan yang lainnya harganya sekitar 350 rupiah per ekor. Ya. Terus kemudian ukuran yang lain? Ukuran yang lain jadi kalau di saya ini ukuran ikan gabus yang penjualan ini bisa ditandai dengan ukurannya. Jadi ukuran yang 23, 34 dan 45 itu biasanya saya meng-up dari harga dari ukuran yang paling atas. Ya. Jadi misalkan 34 itu berarti kan yang saya ambil itu ukuran harganya 450 seperti Ya. itu. Ditambahin 50 per ukurannya. Semakin kecil, semakin kecil. Kalau semakin besar semakin besar ya. Patokannya dari ukuran 34 ya. Ya, patokan 34 itu kan 34 cm. Nah, 34 cm itu kan berarti kan 450. Nah, kemudian yang 45 cm itu harganya 550 gitu. Ya, terus ini mas, selama jenengan usaha budidaya ikan gabus, itu kendala apa yang jenengan alami? Kendala dalam setiap usaha pasti ada kendala ya mas. Kendalanya apa aja? Kalau yang saya alami itu kendalanya tentu saja di penyakit. Penyakit ikan gabus itu kalau yang masih burayak, masih umuran 1 bulan ke bawah, itu paling rawan terkena penyakit. Nah, penyakit yang tadi saya katakan itu penyakit jamur. Jamur itu kalau sudah terkena penyakit jamur, kalau penanganannya kurang beres, itu bisa-bisa 1 kolam habis semua. Menurut jenengan ya, tips untuk pemula yang ingin budidaya ikan gabus itu harus seperti apa? Yang harus dipersiapkan? Tips untuk pemula tentunya
Yang pertama itu kan sumber hidup ikan, air. Itu perairan harus harus bisa ada, minimal itu sanyong. Kenapa? Air di kolam keruh, terus perairannya kurang bagus, itu bisa telat penanganan kalau kena penyakit dan bisa mati semua. Nah kalau untuk yang baru mau belajar, mendingan itu fokus ke satu kolam, nanti kalau kolam satu sudah jadi, baru boleh nambah lagi ya. Ya. Kuncinya di situ ya. Ya. Kenapa? Karena kalau langsung banyak, nah terus fokusnya ke beberapa kolam, itu bisa ikan kurang terawat gitu. Karena ikan gabus itu menurut saya ikan yang paling susah gitu. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena saya sudah mengalami belajar ya sedikit belajar budidaya lele, gurame, cair, ya dan ikan mas seperti itu. Dan yang menurut saya yang paling susah ikan gabus. Ikan gabus ini ya. Ya oke. Untuk selanjutnya nih Mas, menurut dengan prospek budidaya ikan gabus ke depan seperti apa? Peluangnya. Prospek sendiri itu ikan gabus sebenarnya sangat prospek. Kenapa? Karena ikan gabus itu tidak hanya masuk ke konsumsi atau warung-warung, melainkan bisa masuk untuk pengobatan, yaitu mengandung ikan gabus itu sendiri mengandung albumin. Albumin sendiri bisa membantu proses penyembuhan luka, baik luka dalam ataupun luka pasca operasi itu. Jadi prospeknya sangat bagus ya. Terus ini Mas, jenengan mungkin punya tips untuk berwirausaha itu apa? Mungkin prinsip hidup lah yang jenengan pegang ketika berusaha itu harus seperti apa bagus? Tidak malah menyerah atau apa? Biasanya kan punya pegangan hidup gitu kan. Sabar, udah tolong ya. Prinsip hidup dari saya itu fokus ke tujuan yang ingin kita capai. Tetap fokus, jangan teralihkan sebelum tujuan kita tercapai, seperti itu. Ya. Terus harapan jenengan terhadap budidaya ikan gabus ke depan seperti apa? Harapannya semoga ya para pembudidaya khususnya, karena teman saya banyak ya, jadi kalangan budidaya itu semakin maju dan semoga pembudidaya ikan gabus itu semakin makmur. Terima kasih Mas untuk wawancaranya, semoga usaha budidaya ikan gabus tambah sukses ya. Amin.